Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Semoga sehat-sehat saja ya di rumah. Baiklah adik-adik, sebelum kita memulai pagi dari pagi hari ini, kakak undang adik-adik bangkit berdiri, kita bernyanyi Mas PA. Kita akan membuka impa kita pada pagi hari ini. Mari kita bernyanyi dari KC 215. Dengar hai kawanku. 1, 2, 3. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Sekarang kita masuk dalam doa pembukaan. Mari kita tundukkan kepala, lipat tangannya, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, kembali kami hadir di hadapan-Mu bersama-sama untuk menjalani ibadah impa di pagi hari ini. Biarlah ibadah yang kami jalani pada saat ini berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuntun dan sertai ibadah ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga selesainya. Biarlah ibadah ini dalam nama-Mu. Berkati juga pelayan firman yang akan memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya dia dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Berkati juga adik layan yang sedang beribadah. Biarlah mereka turut dan juga mengerti apa yang disampaikan nanti. Ya Tuhan, kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Kita masih berdiri adik. Kita akan baca Mazmur. Pembacaan Mazmur kita terdapat pada Mazmur pasal 11 ayat 1 sampai yang ke-7. Kakak akan membacakannya ya. Mazmur 11 ayat 1 sampai 7. Tuhan tempat perlindungan. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kau berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat orang fasik meluntur busurnya, mereka memasang anak panahnya pada tali busur, untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Matanya mengamat-ngamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia.
Tuhan memuji orang benar dan orang fasik. Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan itulah piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Demikian pembacaan Mazmur adik-adik. Adik-adik dipersilakan duduk. Adik-adik, kita akan menyambut firman Tuhan. Mari kita bernyanyi dari KC 136, Kitab Suci Hartaku. 1, 2, 3. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan selalu memberkati kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Buat hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah Tuhan memberkati hamba, biarlah hamba hanya berkata-kata hanya seturut dengan kehendak Tuhan Yesus. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 2, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Injil Yohanes pasal 2, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur," kata Yesus kepadanya. "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik, akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Baik, adik-adik, demikianlah pembacaan firman Tuhan di pagi ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Silakan duduk adik-adik. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini dengan judul pelajaran Aku Mengandalkan Kuasa Tuhan dengan cerita perkawinan di Kana. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita belajar dari peristiwa perkawinan di daerah Kana. Ternyata pesta perkawinan di Kana kehabisan anggur. Adik-adik, saat mengetahui keluarga yang sedang berpesta kehabisan anggur, ibu Yesus yaitu Maria langsung datang kepada Yesus. Ibu Maria mendatangi Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus menolong keluarga mempelai tersebut.
Adik-adik, Yesus mau menolong untuk melakukan mujizat guna memenuhi kebutuhan anggur di pesta perkawinan tersebut. Pada saat itu, Tuhan Yesus meminta para pelayan agar mengisi semua tempayan dengan air sampai penuh. Lalu, air yang penuh itu berubah menjadi anggur, bahkan menjadi anggur yang sangat baik. Adik-adik, dari cerita firman Tuhan di pagi yang indah ini, dari perkawinan di Kana, mau mengajarkan adik-adik, Kak Selvi dan kita semua untuk selalu mengandalkan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dari cerita perkawinan di Kana tadi, Tuhan Yesus mau menyampaikan bahwa Tuhan Yesus berkuasa dalam kehidupan ini dan mampu melakukan berbagai hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Namun, kekuasaan Tuhan Yesus hanya bisa dirasakan oleh orang-orang atau adik-adik yang selalu mengandalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan sehari-hari dengan rajin berdoa. Nah, adik-adik sama seperti cerita tadi, Maria dia meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Nah, begitu juga adik-adik harus meminta pertolongan hanya kepada Tuhan Yesus. Namun, adik-adik juga harus berusaha saat sakit. Nah, adik-adik sudah berdoa sama Tuhan Yesus, meminta kesembuhan dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik juga harus mau dengar-dengaran apa yang disampaikan papa mama di rumah, dengan minum obat, istirahat, tidak makan atau minum makanan yang sudah dilarang oleh dokter, ya. Jadi adik-adik harus dengar papa mama, makan makanan yang sudah disiapkan papa mama di rumah. Nah, begitu juga saat adik-adik ulangan, adik-adik harus berdoa. Selain berdoa, adik-adik juga harus berusaha, ya. Sama seperti yang selalu diajarkan kepada kita, adik-adik harus berdoa dan bekerja, berdoa dan berusaha dengan cara berdoa dan belajar yang rajin supaya adik-adik bisa mengisi setiap pertanyaan atau soal-soal yang diberikan kepada adik-adik. Nah, demikianlah cerita firman Tuhan di pagi hari ini adik-adik. Teruslah menjadi adik-adik atau anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan sehari-hari dengan rajin berdoa. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan di pagi ini. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi, kita menyanyi dari lagu Kidung Ceria dengan judul lagu Tiap Waktu, Tiap Jam. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Sekarang adik-adik kita mau berdoa supaya doa kita didengar oleh Tuhan Yesus. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup, kepalanya ditundukkan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar tadi kami sudah kembali mendengarkan firman Tuhan, di mana Tuhan mau mengingatkan kami, mau mengajarkan kami bahwa kami harus terus mengandalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau berdoa buat papa dan mama, berikan kesehatan, umur panjang, dan berkati setiap pekerjaan yang ditekuni oleh papa dan mama. Dan jadikan kami anak-anak yang selalu dengar-dengaran kepada papa dan mama. Jika di antara kami adik layan ya Tuhan ada yang sakit atau papa mama kami yang sakit atau keluarga kami dan teman-teman kami, berikanlah kami kesembuhan dan biarlah kami terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami mau berdoa buat GPIB Sion Nunukan, biarlah Tuhan memberkati, biarlah terus menjadi berkat di kota Nunukan ini. Dan kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami, berkati Bapak Presiden dan semua aparat pemerintahan, biarlah mereka terus boleh diberikan hikmat kebijaksanaan. Dan biarlah negara kami boleh terus menjadi negara yang takut akan Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Tuhan buat orang-orang yang di luar sana yang kena musibah bencana alam, biarlah mereka juga tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan Yesus, buat teman-teman kami yang berulang tahun,
Biarlah Tuhan semakin menambahkan sukacita kepada mereka. Biarlah Tuhan Yesus juga memberikan mereka umur yang panjang. Tuhan Yesus, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Sambil mengiringi persembahan, kita bernyanyi dari KC 355, Aku bawa dan berikan. 1, 2, 3. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kita akan mendoakan persembahan kita. Mari adik-adik, kita tundukkan kepala, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami telah beribadah kepadamu ya Tuhan. Biarlah apa yang telah disampaikan oleh pelayan firman kepada adik-adik layan dapat dimengerti, dapat dipahami, dan juga diterapkan di kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan, kecil besar persembahan itu biarlah dapat berguna bagi pelayanan-Mu di muka bumi ini. Ya Tuhan, inilah doa kami, inilah ungkapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Saatnya kita akan menutup ibadah kita di pagi ini dengan memuji Tuhan. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Adik-adik, kita mau berdoa, kita mau menutup ibadah kita. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga selesainya. Dan biarlah kami terus menjadi anak-anak yang mengandalkan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih karena sudah mengikuti ibadah Minggu Pelayanan Anak pada pagi ini dengan sikap yang baik. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati adik-adik bersama keluarga di rumah, dan biarlah kita tetap selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.